penderitaan, segala keterikatan dosa, ya saudara, mereka dibebaskan, ya saudara, walaupun ya mereka ya sempat bersungut-sungut di padang gurun, tapi Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka inginkan, rindukan. Tuhan sediakan, siang hari Tuhan kasih tiang awan supaya nggak nyasar jalannya, malam hari Tuhan kasih tiang api, ya waktu mereka lapar Tuhan kasih roti mana. Ya walaupun mereka bersungut-sungut saudara, mereka bilang enakan di Mesir, walaupun kita jadi budak, tapi nanti kalau kita mati, kita matinya di depan daging, di depan makanan. Itu namanya, maaf ya, mental tempe saudara. Ya kenapa? Karena terikat tapi kok mau gitu saudara. Ya saudara dan saya, tidak ada yang lebih indah selain kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita bebas di dalam roh. Saudara dan saya, manapun kita melangkah berada, Tuhan janji kita berhasil. Saudara dan saya, kita dipelihara Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka terima makanan dari Tuhan, terima roti matang, kasut mereka tidak rusak, ya jubah mereka pun tidak rusak, ya kehidupan mereka dipelihara Tuhan. Waktu mereka haus, ada air di Mara dan di Meriba, ya bahkan airnya manis. Tadinya tempat itu pahit, tapi bersama dengan Tuhan segala sesuatu bisa jadi manis. Katakan amin. Bersama dengan Tuhan, saudara dan saya, percayalah Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana berkat yang indah bagi saudara dan saya melalui Paskah hari ini. Pekerjaanmu berhasil, masa mudamu diberkati, keluarga kita bahagia, saudara dan saya kita sehat, panjang umur, diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Maka saudara, bicara tentang memperoleh hidup karena Paskah, ya saudara, kenapa hidup itu ya saudara sangat-sangat penting. Yesus mati buat saudara dan saya supaya saudara dan saya kita punya hidup. Katakan amin. Ya, tangannya dipaku supaya tangan kita berhasil. Ya, kakinya dipaku supaya saudara dan saya, perjalanan kaki kita diberkati berhasil. Bahkan dimanapun tempat kita berada, kita melangkah, ya tempat yang terkutuk sekalipun, kalau saudara dan saya kita ada di tempat itu, kita diurapi, saudara dan saya bersama dengan Roh Kudus, tempat itu diberkati menjadi mulia. Amin. Ya saudara, kematian Yesus di atas kayu salib, ya saudara, menjaminkan saudara dan saya kehidupan yang kekal. Ya, hidup itu dibagi dua. Yang pertama, hidup secara biologis. Ya saudara, ada tanaman, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk hidup di dunia. Ya, yang kedua, hidup secara roh Allah. Ya saudara, hidup yang diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya. Ya saudara, itu namanya roh. Ya saudara, hidup yang diberikan Allah, hidup yang dari roh, dalam bahasa asli namanya Zoe. Z-O-E, Zoe. Bilang sama-sama, Zoe. Zoe itu hidup dari roh Allah. Makanya manusia bukan hanya tubuh atau jiwa, tapi harus ada roh. Ya saudara, karena roh, saudara bisa sampai di gereja karena roh Allah. Saudara bisa menyembah Tuhan karena Roh Kudus. Katakan amin. Saudara hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan karena Roh Kudus. Kita datang beribadah Paskah kemarin Jumat Agung, semua karena karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa saudara dan saya bisa memahami firman Tuhan, memberi hikmat kepada kita. Ya saudara, itu sebabnya betapa pentingnya kita hidup dituntun oleh Roh. Ya saudara, hidup diisi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Siapa yang percaya hidupnya berharga di hadapan Tuhan? Siapa yang percaya hidupnya anugerah dari Tuhan? Bilang, itu saya. Amin. Kita adalah bilangan orang-orang yang percaya bahwa hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Amin. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Makanya hidup orang Kristen, orang percaya jadi mahal. Yes, makanya iblis berusaha untuk merebut hidup orang Kristen, supaya orang Kristen jatuh, rusak, ya saudara, tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan ada yang namanya dosa. Ya saudara, dosa menghalangi berkat dalam hidup, dosa menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup, dosa menghalangi yang namanya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Tapi hari ini bersyukurlah. Ya, siapa yang bersyukur sampai di Paskah tahun 24? Katakan amin. Amin. Ya, saudara, kalau kita ingat ya saudara, bukan merenungkan ya saudara kebaikan Tuhan. Ya, Paskah tahun 23, sekarang kita sampai di Paskah tahun 24. Ya saudara, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kita dipelihara, ya saudara, boleh sampai di Paskah. Dan melalui Paskah, percayalah saudara dan saya punya hidup ya di dalam Tuhan Yesus. Dan hidupmu dan hidupku bukan biasa-biasa, tapi hidup yang berkemenangan di dalam Yesus Tuhan. Saudara dan saya menang atas segala perkara. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan segala yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar saudara, ya sesuai dengan firman Tuhan, memperoleh hidup
yang baru dari pasca dari kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita apa? Yang pertama, Yesus melalui pasca, melalui kebangkitan kita diberi karakter yang baru. Ya, sudah sama-sama bilang sama saya, karakter baru. Ya, karakter baru itu seperti apa sih Pak Pendeta? Karakter baru itu yang seperti Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yuk kita lihat sama-sama. Efesus 4 22 sampai dengan 24. Nanti sama-sama kita perhatikan ayat 24, saudara, kita baca sama-sama. Ayat 22 demikian bunyinya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ternyata manusia lama atau karakter lama itu nggak memberkati. Karakter lama yang suka marah-marah, yang suka tipu dusta, yang suka misalnya ngomong ini ngomong itu, ya semua hal yang sia-sia, ya saudara, yang tidak jujur, ya saudara, atau mungkin yang menyakitkan hati Tuhan, itu karakter lama ternyata membawa kepada yang namanya kebinasaan, ya saudara, dan yang menyesatkan. Ya saudara, mau happy? Siapa yang mau happy dalam Tuhan? Siapa yang percaya bahagia dalam Tuhan Yesus? Ya, amin. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus hidupnya pasti bahagia. Bukan berarti gak ada tantangan, bukan berarti gak ada persoalan, ya, tapi ketika saudara dan saya hari ini kita punya karakter baru, saudara dan saya pasti happy, pasti bahagia bersama dengan Tuhan. Ya saudara, kalau saudara dan saya kita punya karakter yang baru, nah nanti kita lihat bagaimana kita punya karakter yang baru. Ayat 23 dibilang, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, roh dan pikiran. Kenapa ditulis sana roh dan pikiran? Kenapa nggak roh dan misalnya mulut, roh dan perkataan, atau roh dan tangan misalnya? Karena pikiran manusia menentukan kehidupannya. Ya, apa yang hari ini menjadi pikiran kita, itulah yang akan menjadi masa depan kita. Pikiran kita adalah kehidupan kita. Sekali lagi, makanya waktu di Taman Eden, ya saudara, Hawa dan Adam itu diperdaya, pikirannya ditipu, ya saudara. Karena apa? Iblis itu bapa segala pendusta. Dia memanipulasi pikiran manusia supaya apa? Supaya nggak taat sama Tuhan. Ya, dosa pertama manusia bukan membunuh, bukan bergosip. Dosa pertama manusia adalah tidak taat. Ya saudara, tidak taat akhirnya mendatangkan yang namanya kerugian, ya kebinasaan kalau nggak bertobat. Maka saudara lanjut, dikatakan ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. Tiberias BCP 1, 2, ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Amin, saudara. Bukan perkara yang mustahil. Kalau saudara dan saya kita mau, kita percaya, kita serahkan hidup kita, tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Allah sendiri yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya saudara, kekudusan di dalam saudara dan saya, kekudusan itu seumur hidup saudara. Ya saudara, seproses sepanjang seumur hidup. Ya saudara, gak ada orang yang bisa jadi langsung 1 kali 24 jam. Karena kekudusan proses seumur hidup. Setiap hari kita harus mulai dengan pertobatan setiap hari. Amin. Itu sebabnya tadi saya tanya sama saudara, saudara mau happy? Ya saudara, yang happy itu yang jaga hidup baik, yang berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan, yang berusaha untuk benar sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun saya tahu tiap hari ada tantangan, tiap hari kita diperhadapkan dengan perempatan kehidupan kita. Kita mau baik atau enggak? Kita mau mengasihi atau enggak? Kita mau ngampunin apa enggak? Kita mau jahat atau enggak? Kita mau maju atau kita mau belok kanan, atau mau belok kiri, atau kita mau balik lagi ke masa lalu kita, ya saudara, atau kita mungkin mau balik lagi ke kehidupan lama, kehidupan yang dulu. Ya saudara, setiap hari saudara dan saya kita diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Kenapa? Because life is a choice. Hidup itu adalah pilihan. Ya saudara, hati-hati dengan pilihan kita. Itu sebabnya jaga pikiran kita. Ya saudara, pikiran kita adalah aset. Ya saudara dan saya, kita harus ya sesuai dengan jalurnya Tuhan. Kenapa? Kalau kita sesuai jalurnya Tuhan, ya hidupmu pasti bahagia. Sering saya sampaikan, happiness is come from holiness. Ya, kalau saya balik, holiness produce happiness. Kekudusan menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu didapatkan di dalam kekudusan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang yang punya karakter baru, ya tadi saya sampaikan sama saudara, bagaimana Pak punya karakter baru?
ya karakter baru dihasilkan dari firman Tuhan. Itu sebabnya dekatlah sama firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Melalui Paskah, ini udah Paskah loh. Kemarin udah Jumat Agung, Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya saudara, kita harus jadi ciptaan yang baru. Kita harus punya komit yang baru, baca firman Tuhan. Amin. Coba kasih senyum kanan kirinya, bilang, baca firman setiap hari. Bilang. Ini mumpung Paskah, bilang, baca firman setiap hari. Bilang. Bilang apa yang tadi ngomong, jangan ngomong doang. Ya Pak Pendeta, baru mau kejadian Pak. Ya Son Jongki lagi main Pak, Netflix Pak. Baru Pak mau baru baca Alkitab Pak. Aduh Pak, ini dramaturginya lagi seru nih Pak. Ya sudah, bukan di sini. Saya lagi ngomong di Nigeria. Ya, saudara, ada banyak tantangan yang memang kita hadapi. Ya, tetapi ketika saudara dan saya hari ini percayalah, yang mendekat dan mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, hidupku aman dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan saudara yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ya, saudara. Kalau saudara mau damai, mau bahagia, ya saudara, you must read your Bible. Ya saudara, harus baca firman Tuhan, harus. Ya saudara, kalau mau berhasil dekat dengan firman Tuhan. Ya saudara, memang ya saudara, Pak, tapi Pak bacanya harus banyak atau gimana? Alkitab tak pernah bilang kita harus baca satu hari satu pasal. Tapi percayalah, orang yang bisa baca satu pasal itu mulainya dari 2 ayat. Yang setuju bilang amin dulu nih. Artinya semua perkara besar itu dimulai dari perkara kecil. Baca 1-2 ayat, lama-lama naik jadi 5 ayat, lama-lama 1 perikop, lama-lama 1 pasal. Amin. 1 pasal, 2 pasal, lama-lama Kejadian sampai Wahyu. Kenapa penting saya sampaikan ini saudara, bahwa dunia ini saudara adalah tempatnya tipu muslihat. Kalau saudara pergi di luar, ya di terminal, di pinggir jalan, ya kan saudara, ya banyak saudara orang-orang oknum-oknum yang berkata, waduh saudara, ya banyak orang sekarang cari damai, cari tenang. Caranya gini saudara, orang dunia bilang gini, mau tenang, kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran, lebih dalam lagi, kosongkan pikiran. Kosongkan. Lama-lama kosong pikiran, kosong dompetnya. Itu saudara. Ya alias saudara tahu yang namanya gendam. Tahu ya, itu tipu daya muslihat gitu loh saudara. Ya, di terminal, di supermarket, di mana-mana. Ya, kehidupan manusia hari-hari ini. Dan iblis saudara melihat orang yang kosong. Ya, kalau kosong gampang ditipu. Kalau kosong gampang diperdaya. That's why fill up your life, fill up yourself with the words of God. Itu sebabnya isi hidupmu, isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya pikiran kita diisi firman Tuhan, hati kita diisi firman Tuhan, kita gak gampang sakit hati, kita gak gampang kecewa, gak gampang marah, katakan amin. Saudara dan saya pasti punya iman, ya saudara, gak gampang putus asa, maju terus bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Yang percaya boleh bilang amin dulu saudara. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Di Surabaya ada satu keluarga ini, ya sudah, mereka bersaksi dan mereka katakan, Pak, benar ya Pak Pendeta, ya kalau kita rajin diurapi, kalau kita rajin doa, kalau kita rajin baca firman, rajin perjamuan kudus, benar-benar ada kuasanya Pak. Kalau saudara percaya minyak urapan ini ada kuasa, amin saudara. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, diurapi, ada kemuliaan Tuhan, amin. Ya saudara-saudara, suami istri ini selalu mengurapi anak-anaknya. Ya saudara, selalu mengurapi ketika mereka berangkat sekolah. Kejadiannya ketahuan setelah ada, maksudnya mereka tahu baru setelah ada kejadian dan mereka akhirnya bersaksi. Ya saudara, sementara anak-anaknya sekolah, ya saudara, setiap hari, jadi ada di sekolah kan ada tukang-tukang jualan. Mereka anak-anak jajan-jajan gitu saudara ya, beli jajanan-jajanan. Ya banyak oknum-oknum di luar sana. Ya mohon maaf saudara, ya jadi makan dikasih minum gratis gitu saudara, kasih minum gratis, airnya yang udah dikerjain, saudara ngerti maksud saya? Airnya udah dikerjain, udah digitu-gituin lah saudara. Ya, dan banyak yang akhirnya jadi korban. Tapi anak-anak ini, ya setiap kali ditawarkan minuman itu mereka nggak pernah mau. Ya, kenapa? Karena ketika saudara dan saya diurapi, ya sekali lagi bilang sama saya, diurapi. Saudara dan saya, kita punya ada benteng, ada shield, apa shield? Amin. Ya, ada malaikat surga yang berjaga melindungi saudara dan saya. Memang kita nggak bisa lihat malaikat,
Tapi saudara harus percaya, setiap kita nih, pribadi lepas pribadi, satu orang satu, kita ada malaikat yang jaga saudara dan saya. Amen. Kalau saudara diurapi dengan minyak urapan, ya saya anjurkan, bahkan saya mendorong saudara dan saya setiap hari kita diurapi. Katakan amin. Sebenarnya bukan kata saya, catat nanti baca di rumah deh. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi firman Tuhan bilang, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya apa? Minyak ini adalah gambaran Roh Allah. Roh Allah ada pada saudara dan saya. Perjalanan kita beruntung dan berhasil. Apa yang kita kerjakan diberkati. Usahamu maju, pekerjaanmu diberkati, karirmu naik. Saudara dan saya, keluarga kita bahagia. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya, kita dijauhkan, kita diluputkan dari segala rencana jahat. Katakan amin. Ya saudara, rencana jahat ada Pak Pendeta? Ada. Kalau saudara bahkan tanya, setan ada Pak Pendeta? Ada. Di Alkitab aja bilang. Ya saudara, memang setan ada. Ya saudara, dan suatu hari saudara, Tuhan akan izinkan, ya saudara, yaitu namanya kerajaan 1000 tahun. Ya saudara, kerajaan 1000 tahun atau namanya zaman baru. Ya, zaman baru atau dalam bahasa Inggrisnya namanya New Age. Ya, New Age itu saudara sekarang sudah mulai pelan-pelan terjadi, digenapi. Ya, apa ciri-cirinya Pak Pendeta? Ya, ada di 2 Timotius. Kasih orang sudah semakin dingin. Yang dulu nggak pernah ada jadi ada. Apa yang